Kami lanjutkan Kompas Petang, Saudara. Polisi berhasil mengungkap teka-teki perampokan rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan kasus perampokan emas fiktif dan pelaku penganiaya korban telah ditangkap. Polisi ungkap awalnya kasus ini dilaporkan oleh seorang saksi sebagai perampokan di sebuah rumah mewah pada 16 Juni yang membuat salah satu korban terluka hingga kritis. Namun akhirnya polisi menangkap pelaku yang juga rekan kerja korban. Polisi mengatakan motif pelaku tega menganiaya korban karena sakit hati akibat ulahnya yang lambat saat bekerja. Kepada korban yang sudah dipendam sejak lama. Karena korban selama bekerja bersama dinilai bekerjanya lambat dan suka berkata yang membuat pelaku sakit hati. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan perempuan berinisial T sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan terhadap rekan kerjanya MHA di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menyebut laporan awal yang menyatakan peristiwa itu sebagai perampokan dan hilangnya sekitar 500 gram emas sebagai upaya pelaku untuk menutupi kejadian sebenarnya. Bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Saat awal penyelidikan, T yang saat itu berstatus sebagai saksi menjelaskan bahwa ada dua orang yang masuk ke rumah melalui rooftop, menyekap korban, lalu membawa kabur emas batangan dan perhiasan emas dengan total berat sekitar 500 gram. Namun, polisi menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara keterangan saksi, barang bukti, dan hasil pemeriksaan sejumlah saksi lainnya. Polisi menyebut peristiwa ini terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 siang. Mulanya korban dan pelaku berada di lantai 1 di rumah pelaku. Keduanya sedang istirahat dari luar kota. Pelaku kemudian menyiapkan power supply yang dirangkai dengan kabel dan kain basah, lalu meminta korban memegang kain tersebut. Akibatnya korban tersengat listrik dan sempat terjatuh. Korban tak kunjung sadarkan diri. Pelaku diduga memukul kepala dan punggung korban menggunakan benda tumpul. Setelah itu korban sempat berusaha kabur dengan naik ke lantai atas dan keluar lewat jendela kamar. Namun pelaku mengejarnya dan memerintahkan korban untuk berbaring di kasur. Pelaku kemudian menganiaya korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka berat di kepala, leher, dada, dan pinggang. Korban dan pelaku diketahui merupakan rekan kerja dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi sejak 2020. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal pengusutan kasus rekayasa perampokan emas 500 gram di Menteng, Jakarta Pusat, kita akan bahas bersama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Pak Robi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Robi, jadi kejanggalan apa yang sebenarnya ditemukan oleh polisi sampai akhirnya bisa diungkap kalau kasus ini fiktif? Sebenarnya ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami ya secara saintifik. Namun secara teknis memang ada beberapa hal yang mungkin teknis penyelidikan kita tidak sampaikan. Tapi secara garis besarnya yang mencurigakan adalah ketika disampaikan lokusnya atau tempusnya, tempatnya itu, kemudian waktunya jam 11, antara jam 11 sampai jam 12.30 atau sampai jam 1 siang. Terus kemudian laporan pertama kali yang kami terima itu jam 4, jam 4 sore. Artinya ada selisih waktu lebih dari 2 jam, di mana saksi
yang saat itu tidak terluka, melihat rekannya terluka parah, tapi tidak berteriak minta tolong, kemudian tidak menelpon polisi, dan juga tidak menghubungi paramedik untuk menolong temannya yang terluka tersebut. Jadi dari situ saja kita cukup janggal, kemudian dari beberapa yang kita temui di tempat kejadian perkara dan kesaksian-kesaksian bahwa tidak konsistensinya khususnya masalah ada orang yang masuk dan keluar yang diduga atau yang diceritakan sebagai perampok itu tidak valid. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa sepertinya keterangan dari saksi ini tidak bisa dipercaya. Dan bagaimana Dan sampai kemudian akhirnya saksi yang akhirnya juga jadi pelaku ini bisa ngaku, Pak Robi? Ya, setelah kami tunjukkan beberapa keterangan-keterangan yang kami ambil dari saksi yang lain, juga barang bukti yang kami tunjukkan, ternyata yang bersangkutan sudah tidak bisa mengelak dan kemudian mengakui bahwa kejadiannya adalah perbuatan dari dirinya yang melakukan penganiayaan berat dan mencoba membunuh dari saudara MHA ini. Alat bukti apa saja yang akhirnya menguatkan dugaan polisi ini? Alat bukti yang kita temukan ya antara lain pisau, terus kemudian robekan kain dengan noda darah, potongan pakaian dari milik korban MHA, unit power supply yang digunakan untuk menyetrum, kemudian palu, kemudian tabung nitrogen juga yang berlumuran darah yang digunakan untuk menyimpan atau memberikan nitrogen kepada korban dan juga untuk memukul kepala korban. Oke. Kemudian unit stun gun atau taser atau alat kejut listrik dan juga wajan besi yang digunakan untuk memukul kepala dan punggung korban. Oke, Pak Robi, tapi sebenarnya sudah berapa lama pelaku merencanakan aksinya ini? Untuk perencanaan aksinya masih kami telusuri, termasuk motif yang disampaikan oleh pelaku bahwa pelaku ini sakit hati karena selama bekerja bersama dia menilai korban ini lambat dan juga suka berkata yang menyakitkan hatinya. Namun tentu saja motif ini masih kita dalami, apakah motif ini benar adanya atau masih ada motif lain yang disembunyikan oleh pelaku. Dan pelaku ini melakukan tindak pidananya sendiri atau ada bantuan orang lain, Pak? Sampai dengan saat ini, fakta pemeriksaan dan temuan kami bahwa pelaku ini melakukan sendiri. Namun tentu saja ini juga belum berupa final. Kita lihat perkembangan pemeriksaan nanti, apakah nanti turut melibatkan orang lain atau tetap hanya dia sendiri. Dan pasal yang disangkakan kepada pelaku adalah pasal percobaan pembunuhan atau pembunuhan berencana? Betul. Jadi sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu kita kenakan di pasal 459, itu pembunuhan berencana, untuk pasal 17, artinya percobaan. Karena perbuatan pelaku ini belum selesai, karena ternyata korban kan tidak meninggal, artinya belum selesai. Dengan ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun pidana penjara, karena percobaan jadi 2/3 dari 20 tahun pidana penjara tersebut. Oke. Juga pasal 466 atau penganiayaan. Oke. Kalau kondisi korban saat ini bagaimana, Pak Robi? Untuk kondisi korban saat ini sudah membaik, namun pada saat di rumah sakit, korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, leher, bahu, dan dada. Cukup banyak luka-lukanya. Ada luka robek pada dahi, terus kemudian pada bibir, atas, bawah, dagu, giginya tanggal, kemudian luka benturan, benjolan memar pada bagian kepala, juga bagian leher juga,
ada luka bekas jeratan di leher, Oke, juga ada luka robek bekas pisau oke di Pak. belakang sisi kanan dan Oke, di belakang. baik. Ya, gimana Mbak? Oke, masih dalam perawatan karena cukup banyak bekas penganiayaan ya. AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu.